With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Irwan Muhammad La'abah. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembelajaran yaitu sistem pernapasan manusia. Tutorial kali ini dibuat untuk menghindari atau mencegah penyebaran COVID-19. Oke, langsung saja kita dalam proses pembelajarannya. Ya, kita bisa lihat di sini. Mungkin adik-adik sekalian bertanya, apa sih itu pernapasan atau apa sih itu bernapas? Ya, bernapas kita bisa ketahui di sini adalah alat bernapas atau pernapasan berfungsi untuk memasukkan udara mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air untuk menghasilkan energi. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi bernapas itu bukan saja menghirup oksigen, tapi bagaimana menukar antara oksigen dan karbon dioksida beserta uap air. Jadi kalau cuma proses menghirup oksigen, itu bukan dalam bernapas. Oke, kita lanjut. Ini adalah bagian-bagian dari alat-alat dalam proses bernafas. Ada yang namanya hidung, faring, epiglotis, laring, diafragma, bronkus, trakea, pita suara. Ini adalah bagian atau alat dalam pernafasannya. Kita lanjut. Sistem pernapasan manusia, ini di sini bisa kita lihat ada bagian-bagian dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung, yang kedua faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Ini bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Oke, ini adalah bagian dalam sistem atau alat-alat dalam pernapasan: rongga hidung, laring, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya rongga hidung. Rongga hidung ini terdapat yang namanya rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Rambut ataupun bulu ini terdapat dalam rongga hidung berfungsi untuk menyaring. Ya, kemudian kita bisa lihat sini gambar, ya, gambar rongga hidung. Ini bagian dalam proses bernapas. Kita lanjut. Ada yang namanya faring. Faring ini tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Pada faring ini kita bisa lihat ini adalah persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Ini tenggorokan dan ini bagian belakang adalah kerongkongan. Di sini terdapat yang namanya epiglotis. Ketika kita makan, maka epiglotis ini akan menutup saluran pernapasan. Makanya dalam makan ataupun minum jangan kita berbicara, takutnya masuk di dalam tenggorokan. Oke, kita lanjut. Laring. Adik-adik bisa lihat sini, laring adalah pangkal tenggorokan. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Oke, lihat ini adalah laring. Kemudian trakea. Ya, trakea ini tenggorokan, ya. Tenggorokan ya, dia terdapat cincin, ya, terdapat cincin 3 lapisan, yaitu lapisan luar, tengah, dan dalam. Ini adalah trakea. Di dalam trakea ini ada yang namanya rambut-rambut halus. Ketika kita bernapas masih tetap tersaring lagi. Ya, biasa silia disebut, silia tidak ada di sini. Nanti ingat saja tutorial dari Bapak. Lanjut. Bronkus dan bronkiolus. Ini bronkus adalah cabang dari trakea atau tenggorokan. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Bisa lihat sini, bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, sedangkan bronkiolus adalah
percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Nah, ini adalah bronkus dan bronchiolus. Oke, berikutnya ada paru-paru. Ini ada paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam dada, rongga dada, yaitu terdapat dua, kanan dan kiri. Nah, di sini tempat pertukaran oksigen, tempat pertukaran oksigen di dalam paru-paru ini. Ya, ada yang melindunginya yaitu selaput pleura. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam pernapasan tadi. Ada yang namanya hidung. Kalau ini adalah trakea, ya. Ini adalah laring, paring, ya, pangkal. Ini adalah bagian-bagian. Kemudian ada yang namanya paru-paru. Ini kita bisa lihat tadi ini bronkus. Ini cabang dua ini adalah bronkus. Ini adalah bronkus. Kalau ini adalah cabang bronchiolus, ya. Ini adalah cabangnya bronchiolus. Di sini mekanisme pernafasan yaitu ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Ya, inspirasi dan ekspirasi. Nah, intinya adalah inspirasi adalah udara masuk, ekspirasi adalah udara yang keluar. Kita lanjut. Nah, pernapasan, mekanisme pernapasan manusia yaitu ada dua, dada dan perut. Ya, kalau pernapasan dada yaitu melibatkan otot antara tulang rusuk. Kemudian pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Oke, kita lanjut. Pernapasan dada yaitu secara inspirasi otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara luar masuk ke paru-paru. Ini adalah inspirasi. Jadi kalau adik-adik ingin mengetahui, langsung saja praktik dengan menghirup udara. Itulah yang dimaksud dengan inspirasi. Kemudian mekanisme ekspirasi, pernapasan dada, otot antara tulang rusuk berelaksasi, paru-paru menyusut atau turun, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara keluar. Ini adalah pernapasan ekspirasi. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya pernapasan perut. Ya, perbedaannya ada di diafragma saja, ya. Perbedaannya ada di diafragma saja. Ya, kalau tadi tulang rusuk dia pernapasan, kalau di dada tadi ada yaitu di tulang rusuk, kalau perut diafragma. Yang jelas inspirasi ini tetap berkontraksi, sama juga dengan dada. Dia hampir sama, cuma ada penambahan diafragma, hampir sama dengan tulang rusuk atau pernapasan dada tadi. Begitu juga dengan ekspirasi, hampir sama dengan tulang rusuk, cuma ada penambahan diafragma, ya. Kemudian penambahan lagi perut, ya, penambahan lagi perutnya. Oke, posisi dari, ya, bisa kita lihat sini posisi dari melengkung menjadi mendatar. Ini adalah perut. Nah, ini perut. Ketika kita menghirup udara, pasti perutnya kita atau diafragmanya kita akan menjadi mendatar. Begitu juga dengan ekspirasi, dia akan kembali melengkung ketika udara kita keluarkan. Nah, oke, lanjut. Kemudian ada penyakit, ya, ada asma, bronkitis, influenza, flu burung, flu babi, kemudian faringitis, TBC, emfisema, kanker paru-paru, pneumonia. Nah, ini adalah semua penyakit pada sistem pernapasan. Begitu juga dengan corona, itu adalah termasuk dengan juga penyakit sistem pernapasan manusia. Sekian saja, insya Allah bermanfaat. Kalau ingin download filenya, nanti Bapak cantumkan linknya di bawah tutorialnya atau video tutorialnya Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.